Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif di SMA At-Tajdid Boarding School. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Marianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Wawang Sulastri SPD dan Bapak Pengajar Praktek Dede Ruhyat ST. Berikut adalah video pemaparan diseminasi di SMA At-Tajdid Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul karena atas nikmat dari Allah, nikmat sehat, kita bisa sama-sama menyaksikan kegiatan atau tugas dari guru kita, guru penggerak kita dari SMA At-Tajdid, yaitu Ibu Sri, dengan temanya aksi nyata definisi budaya diseminasi budaya positif di SMA At-Tajdid Boarding School. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya di sini sebagai pemimpin kegiatan kali ini. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang kedua atau acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA At-Tajdid kepada Bapak Imam Muhajar Eskom. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan sama-sama menyaksikan paparan dari Bu Sri sebagai calon guru penggerak dari SMA At-Tajdid. Ini Bapak Ibu ya perlu diketahui mungkin ya, program guru penggerak ini memang sudah dilaksanakan itu sekarang itu Bu Sri itu angkatan ke-11 ya. Angkatan ke-11 dari pertama mungkin di launching program guru penggerak ini sudah sampai ke angkatan 11. Ini perlu diketahui mungkin kita sangat beruntung gitu ya, karena Ibu Sri ini kemarin lolos seleksi dan langsung terpanggil di angkatan 11. Karena untuk beberapa guru yang lain itu memang ngantri dulu dia, bahkan ada yang sudah terlewat berapa angkatan gitu, sampai sekarang masih belum terpanggil. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ada salah seorang guru di antara kita yang menjadi calon guru penggerak. Nah ini untuk diketahui oleh semuanya, mungkin ya guru penggerak ini diharapkan mungkin ya memang memberikan dampak yang signifikan gitu ya untuk dunia pendidikan, terutama minimal mungkin di sekolahnya. Secara maksimal mungkin bisa di kabupaten kota, di provinsinya ya. Nah ini
sekarang mungkin Bu Sri sudah melaksanakan rangkaian kegiatan guru penggerak itu sudah mau masuk ke modul kedua gitu ya. Ini tugas mungkin di modul pertama. Ini kalau kita lihat memang lumayan mungkin ya perjuangannya untuk guru-guru penggerak ini, memakan waktu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin di sini sebagai rekan-rekannya bisa mendukung beliau gitu ya, supaya apa, bisa lulus menjadi guru penggerak dan bisa mungkin menularkan ilmunya untuk kita, seperti apa guru penggerak itu mungkin ya. Nah, ini nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita dan mudah-mudahan bisa memang memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk sambutan pada kegiatan hari ini. Silakan nanti tolong disimak baik-baik gitu ya, apa yang akan dipaparkan oleh Bu Sri dalam desiminasi budaya positif gitu ya. Sekian, nasu minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutan. Untuk acara yang selanjutnya, langsung saja pada acara inti, yaitu yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Sri Marianti SE, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mukadimahnya saya mengikuti oleh para MC, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan rekan-rekan di guru di SMA atau di boarding school yang saya banggakan. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu di sini sangat hebat dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Tetapi saya di sini hanya untuk menyelesaikan tugas desiminasi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, Bapak izin berdiri untuk menyampaikannya. Di sini aksi nyata desiminasi modul 1.4. Salam guru penggerak. Di sini ada Bapak Dede Muhyar sebagai pengajar praktik saya, dan ada Ibu Fasilitator Wawang Sulastri sebagai Ibu Fasilitator. Bapak dan Ibu ini adalah sebagai pembimbing saya pada guru penggerak, di mana kalau Bapak pengajar praktik ini adalah yang mendampingi saya secara online, dalam offline, sedangkan Ibu Fasilitator itu mendampingi saya dalam belajar online, dan ini offline-nya. Nah, sebelum dilanjut, kita sedikit briefing ya mengenai, perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Saya ada lagu balonku ada 5, meletus balon hijau. Berapa balon yang pecah? 4. Ya. Yang lain? 3. Bu Yanti betul ya? Yang lain fokusnya. Pasti perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Balonku ada 5, meletus balon hijau, dan berapa balon yang pecah? 2. Masih belum ya? Masih belum fokus? Perhatikan pertanyaan. Meletus balon hijau, dan berapa balon yang pecah? 4. Kenapa 4? Karena itu, perhatikan pertanyaannya. Selanjutnya ada ice breaking, betul di tangan, salah di mulut. Bu Yanti 2 tambah 3, betul di tangan, salah di mulut. Betul di tangan,
salah di mulut. Jadi harus menjawab apa? Betul di tangan. Betul di tangan, salah di mulut. 2 tambah 3. Bentuk 2 tambah 3. 6. Saya Bu Yanti 2 tambah 5. Logiknya ada sih. Bapak kepala 10 tambah 3. 15. Jadi 13 15 tidak cukup. Kayak gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ibu. Selanjutnya ada kesepakatan forum desiminasi. Kesepakatan pemantik dari saya menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Barangkali Bapak Ibu mau menambahkan. Untuk kesepakatan forum desiminasinya, boleh minum. Boleh minum. Ya bingung, jangan minum dah. Boleh minum. Makanan minum dengan tertib. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu, nanti kita tambahkan di kesepakatannya boleh makan dan minum, boleh keluar dari ruangan juga mungkin ya. Boleh tidur kan? Boleh tidur, jangan Bu. Selanjutnya, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu seperti apa? Jawab sendiri. Disiplin biasanya disiplin itu seperti apa? Tepat waktu. Apa kira-kira? Misalnya kan di asrama sering menggemborkan ke anak disiplin, apalagi ada ibu wali kelas juga. Jadi disiplin itu lebih ke peraturan ya, peraturan. Terus lebih ke peraturan ya Bapak Ibu yang kita pahami disiplin itu. Nah, disiplin positif Diane mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin, atau artinya murid atau pengikut. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu ada belajar ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Biasanya kalau misalkan kita disiplin itu, kita yang bikin ya disiplin, karena kita beracukan disiplin adalah aturan. Berdasarkan aturan. Nah, tetapi sebetulnya disiplin positif itu justru kita bagaimana cara kita membangun kesadaran diri. Karena kalau misalkan aturan, kita yang membuat, anak yang melakukan aturannya, melaksanakannya. Nah, itu adalah bukan motivasi dari dalam ya, tetapi karena sebuah aturan yang motivasinya dari luar. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakannya. Yang tadi kita sebut aturan, yang kita bilangin aturan disiplin positif.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi ketika si anak melakukannya dengan kesadaran, masuk kelas itu kesadaran, bukan karena adanya paksaan ataupun adanya pujian ataupun hukuman. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan untuk kita menerapkan disiplin positif. Ini ada nilai kebajikan yang diambil dan nilai kebijakan dari profil pelajar Pancasila, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya ada mandiri. Mandiri ini kita mengajarkan anak untuk mandiri ya, menyelesaikan segala permasalahan sendiri untuk dia bisa hidup sendiri juga di sini gitu. Terus selanjutnya ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dinyanyikan. Nyanyinya. Nah, kan Bu, ini ada lagunya. Kita mengajarkan ajaran di depan. Betul. Ya. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak didik Bapak Ibu ketika di kelas mungkinnya untuk mengisi waktu senggang dalam pembelajaran. Ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira yang menjadi motivasi perilaku itu kan tindakan. Apa yang menjadikan motivasi manusia itu melakukan tindakan? Barangkali sudah lain yang menjadi motivasi melakukan tindakan. Misalnya ini datang ke sekolah tuh motivasinya apa? Karena ada tujuan. Karena ada tujuan. Saya itu barangkali motivasi ibu kita datang ke sekolah seperti apa? Mencari nafkah. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Mungkin ketika nanti Bapak ketika tadi Ustaz dan Neneng ada tujuan, ketika agak ke sini berarti tujuannya tidak tercapai. Berarti kan untuk mendapatkan imbalan tujuannya untuk kita tercapai. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Ini ya Bu, tadi karena kesini untuk mencari nafkah, berarti dapat imbalan ini. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi, 3 motivasi manusia. Di mana kedua motivasi untuk menghindari kenyamanan dan hukuman serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari Tuhan. Justru ketika kita misalkan menjalankan sesuatu, tindakan itu harus berdasarkan keinginan diri sendiri untuk kita menghargai diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel apapun. Selanjutnya di sini ada Bapak Ibu pernah mendengar dihukum oleh penghargaan? Baru dengar atau pernah mendengar sebelumnya dihukum oleh penghargaan? Belum dengar. Nah, dihukum oleh penghargaan, kenapa kita bisa ada bahasa dihukum oleh penghargaan? Padahal penghargaan itu membuat kita bahagia ya Bapak Ibu. Tetapi itu bisa menjadi sebuah hukuman. Pertama, penghargaan mengurangi kecepatan. Menurut riset
Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Si anak laki-laki yang dibayar itu menjadi membuat lebih kesalahan karena ngerasa ada sudangan. Itu sekarang sudah dapat penghargaannya. Terus ada riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberi tahu saja bila jawaban mereka benar. Alhasil, anak-anak yang membutuhkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberikan jawaban benar. Jadi karena udah dikasih penghargaan, udah ngerasa udah dan saya udah dapat penghargaannya. Jadi mereka seperti menyepelekan. Selain itu, selain mengurangi ketepatan, dihukum oleh penghargaan juga. Penghargaan menurunkan kualitas. Terkadang ketika misalkan kita sudah berhasil mendapat penghargaan, ya. Jadi sudah pernah dapatkan, bukan memotivasi untuk lebih, tetapi menjadi menurunkan kualitas. Selain itu, penghargaan mematikan kreativitas. Setelah diberikan penghargaan, kadang gitu kita seadanya gitu. Karena udah dapetin. Penghargaan juga merusak hubungan. Seperti apa kira-kira Bapak Ibu ketika penghargaan merusak hubungan? Kamu sirik kemana? Kadang jadi si anaknya harusnya saya yang menang. Karena ada penghargaan, jadi rusak ya gitu ya Pak. Terus si anaknya gitu. Karena merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif. Seperti apa kira-kira Bapak Ibu ketika penghargaan tidak efektif? Tidak sesuai dengan yang mendapatkan. Iya, kadang penghargaan itu salah ya kata Bapak tadi, harusnya si A yang menang, tetapi si B yang menang. Jadi kan tidak efektif si penghargaannya juga, bukan diberikan kepada orang yang harus mendapatkannya. Ini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Maksudnya seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu? Iya, jangka pendek. Bisa benar-benar bisa memberi motivasi tidak ke depannya dari itu ya, setelah dapat itu apa udah dia stay sudah cukup saya di sini gitu, mesinnya gitu bilang. Betul, kira gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Jadi pengaruh jangka panjang dan pendek itu pengaruhnya tidak memberikan efek. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui mengenai keyakinan itu seperti apa? Yakin percaya ya? Keyakinan itu percaya sepenuh hati tanpa ada keraguan. Betul ya Ibu. Nah di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita membentuk keyakinan itu berarti membentuk satu tujuan bersama ya, dibarengi dengan keyakinan yang biasanya kita kenal dengan, kalau mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa kesepakatan kelas atau kontrak belajar atau peraturan kelas. Nah, sekarang kita mulai istilahnya dengan keyakinan kelas atau sekolah, di mana keyakinan kelas atau sekolah ini bisa mempengaruhi kedepannya akan visi dan misi sekolah. Selain berimbas pada karakter murid dan guru, juga berimbas pada visi misi sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sama ya Bapak Ibu, seperti kita membuat visi misi, ada visi yang memang harus mudah untuk diukur ke depannya agar terlaksana. Ini keyakinan sekolah pun seperti itu. Keyakinan sekolah dan kelas pun seperti itu. Jadi nanti akan berimbasnya kepada visi misi kita di sekolah.
Nah, nilai kebajikan, saya ada beberapa, kita mengenai nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu ada yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila dan ada keyakinan kelas yang tadi udah kita sebutkan. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas dari peraturan berikut. Bapak Ibu boleh mengisikan nanti ini kan kembalikan barang ke tempatnya. Contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Itu kan diminta nilai kebajikan atau keyakinan kelas dari peraturan berikut. Nah, kira-kira kembalikan barang ke tempatnya merupakan nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ketika nilai kebajikannya apa? Apakah bertanggung jawab? Apakah disiplin? Apakah gotong royong? Atau apakah apa? Terus ketika dilarang mengganggu orang lain, merupakan keyakinan atau kebajikan? Keyakinan. Milih saja gitu, kebajikan, keyakinan gitu. Gitu. Atau misalkan mau disebutkan ketika kembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya bertanggung jawab. Oh, ditulis juga. Iya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu adalah sebuah hukuman ataupun peraturan. Kebajikannya namanya disiplin itu. Yang nilai kebajikan itu selain profil pelajar Pancasila, ada disiplin, ada bertanggung jawab, ada saling menghormati, ada percaya diri. Seperti itu. Yang kedua apa? Pensil. Kalau kakak kelas malah aku pengen. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain. Iya, nungguan biji pensil seberapa? Terus ada dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Iya, mesti asik buana anak atau pilih salah satu. Pilih salah satu, Pak. Tapi pilih salah satu ketentuan untuk Iya. Iya, sebenarnya sate. Disingkat ya, disingkat. Iya, Bapak. A tapi keyakinan kelas. Oh, gitu. Nomor satu langsung jawabannya aja. Misalkan nomor satu keyakinan kelas. Dilarang mengganggu itu merupakan apa? Tulis ada pakai dia kan Waktu itu kan Kok dulu? Misalkan kembalikan barang ke tempatnya merupakan nilai kebajikan dari rasa bertanggung jawab. Misalkan seperti itu. kebajikan mana profilnya? Ya, yang berhubungan profil kan selain mandiri, ada juga bertanggung jawab, terus rasa percaya diri. Harganya toleransi ini. Ya, Pak. Toleransi. Apa? Karena peraturan ini akan memancing kita dalam keyakinan dan dalam penerapan nilai kebajikannya seperti apa.
Hari keyakinan kelas udah dijabarkan begini. Biasa adalah. Atau si keyakinan kelas itu. Nilai kebiasaan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Nah, Benar. aku nggak suka apa. Menghargai dia. Nah, di sini sebetulnya tanggung jawab. Bertanggung jawab, ada mandiri, Bapak. Mandiri, kreatif. Kreatif banyak. Ya, kalau kreatif. Mandiri, kreatif. Peraturan maksudnya. Iya, peraturan atau keyakinan kelas. Bergenap dari kebajikan, toleransi. Semuanya ini kok satu. Pilih salah satu, salah. Apa yang ngomong banget ya? 9 kali kan, 9 diisiin. Ada larangan rokok tadi sih. Untuk menulis ini singkat atau nenek? 9 nomor pertanyaan itu kasihannya sih sangat lemah ya. Berbeda juga alam. Oh semuanya. Aktor lagi. Ya ada yang nilai ya. Nilai mah. Terus saya tuh. Semuanya. Tuh kan semuanya satu satu. 9 ada. 9. Berarti tinggal bisa 8 terus ada. Ada 7 memang biasa ya. Jadi yang kasih nih. Awas semua mana takwa mah. Lebih ke toleransi sih penting. Bertujuh. Menghargai orang lain. Ya suka. Menemukan perasaan. Buat batasannya namanya. Narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. 5. Itu nomor 4. Nilai kebajikan apa? Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Budaya apa Ibu? Kalau sudah kita kumpulkan. Jadi kan. Nah, menghormati. Itu mikir nomor 4 pemegang bukti. Dapat dilarang melakukan kekerasan. Toleransi menghargai orang lain. Toleransi ini toleransi yang jauh sih. Cik, beres cik. Aci macam ini beres cik. Aci. Mau neneng ngajar orang itu. Tahu? Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah mengisi, kita akan lakukan checklist ya. Apakah ada yang sesuai jawaban yang telah saya rekap? Oh iya. Pakai salah semua. Nggak ngasih. Oh, reaksi belajar dari kesalahan. Nah, kembalikan semparan ke tempatnya merupakan basis untuk bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Yes, benar checklist. Dilarang mengganggu orang lain merupakan saling menghargai. Iya, toleransi itu ya. Transparansi kami hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ada sebuah komitmen untuk kita menerapkan Berarti keyakinan kelas keyakinan kelas. Iya, komitmen. Nah, Dilarang melakukan kekerasan merupakan keamanan. memang keamanan. Keamanan berarti itu keyakinan kelas. Oh, salah. Untuk dilarang menggunakan narkoba merupakan untuk kesehatan ya Bapak Ibu, karena kita tahu Iman dan takwa benar itu. dan Bisa untuk iman dan takwa. bergantian atau menunggu giliran untuk menghormati orang lain karena kita harus budayakan. Hormati ya, betul toleransi ya. Iya harus Pak, harus toleransi. Dilarang merokok untuk kesehatan. Oh, salah. Gunakan masker juga kesehatan, apalagi masa pandemi kemarin. Dan yang terakhir berjalan di kelas atau koridor merupakan keselamatan. Selamat berarti keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Menggerakkan salah lagi.
Ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang saya sepakati bersama anak-anak. Dan ini ada urutkan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari ke-6 langkah ini mana yang harus kita dahulukan? Ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, atau meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Mana Bu? Tengah atas. Tengah atas. Berdua berarti ya. Berdiskusi memunculkan. Ibu boleh nanti Ibu nulisnya. Ini kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Ibu boleh tulis masih di kertas yang itu. Oh ini. Ya betul. Masih ya Bu. Di kertas tadi. Urutan anak berarti urutan. Urutannya yang mana? Kita sepakati ya Bapak Ibu. Ini urutannya 1, 2 ke pinggir dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepakatnya seperti itu. Enggak, bisa dibaca dulu Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Nah, jika nanti belum nanti saya Bapak ini. beres yang menira itu mah. Bapak ganti. Sudah ya Bapak Ibu. Kita lihat aturan yang pertamanya. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Salah. Yang kedua, kita mengubah peraturan-peraturan menjadi yang lebih positif. Kenapa menjadi kalimat yang lebih positif? Karena biasanya kita kalau kita melarang ke anak ya ada kata dilarang merokok atau anak dilarang terlambat. Karena kita untuk keyakinan kelas, jadi bahasa yang kita pakai juga harus bahasa yang positif. Makanya mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyiarkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Tadi seperti yang tadi bahas sebelumnya, sebuah peraturan itu harus ada nilai kebajikan. Untuk apa dilaksanakan itu? Selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Selain itu, terakhir kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi si keyakinan kelas itu tidak mutlak dibikin sekali udah enggak, tetapi kita perlu terus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia kita seperti apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita butuh apa kira-kira? Yang menjadi kebutuhan dasar dan nenek? Butuh uang. Butuh pasangan. Butuh kasih sayang. Butuh apa kira-kira Ibu Ipa? Butuh makan untuk hidup. Butuh makan untuk hidup. Ada? Butuh uang. Itu semua. Butuh rumah, butuh uang, butuh kasih sayang.
Nah, ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gagal ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk kita butuh makan, yang Suap nasi. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, butuhnya sekarang ya, kita butuh kasih sayang. Belum dapat. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, dan selanjutnya ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, ada studi kasus Ibu Julaika, guru wali kelas kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tebekan ya Bu. Tidak bawa bekal makanan. Betul, berarti kan ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Dengan analisis seperti ini, analisisnya. Analisis pertama, alasan Tommy karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatiannya Bapak Ibu. Ya, kasih sayang. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu, dan alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka ngejeger, kalau saya ngejeger kalau sekarang mah, setelah nenek ngejeger. Banyak ya kita menemui anak-anak yang di lingkungan kita yang kadang memang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kadang anak ingin bebas. Ya gitu. Kalau ini goreng. Anaknya yang TK ya Bapak Ibu, biasanya bekal makanannya beraneka ragam karena untuk memenuhi kebutuhan anak akan kebebasan. Yang alasan yang terakhir, karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, memenuhi kesenangan. Jadi terasa dihibur ketika ada temannya yang kesal teh, apalagi sampai menangis, jadi rasa hiburan sama yang kalau kita menangisi anak kecil itu kayaknya kesenangan buat kita yang sedang menangisi anak kecil. Nah, ada posisi kontrol restitusi. Kira-kira restitusi itu apa Bapak Ibu? Udah nih. Kira-kira apa Ibu barangkali restitusi itu? Sudah kita pernah mendengar restitusi? Satu aja lah mungkin. Pernah, bukan artinya. Sering ya Bu mendengar istilah restitusi?
Nah, sebelum kita bahas nanti apa itu restitusi, ini apa harus ada? Pembayaran ganti rugi oleh korban pelaku tindakan kejahatan. Pembayaran ganti rugi ya. Kita istilahnya kenal menurut Google ya Ustazah. Ya. Itu adalah pembayaran ganti rugi. Coba kita denda. Betul, denda. Kita sinkronkan dengan materi posisi kontrolnya. Posisi kontrolnya ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol ini untuk kita sebagai guru. Di mana yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan kepada siswa itu, kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum. Itu ya, guru sebagai penghukum. Selain guru sebagai penghukum, atau pernah kita ada di posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah? Iya, guru sebagai teman. Pernah ya Bapak Ibu? Kita juga guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau. Biasanya pemantau ini berhubungan dengan konsekuensi. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi ideal kita sebagai guru. Jadi ketika posisi kita sebagai penghukum, itu akan memberikan dampaknya kepada anaknya. Misalkan anak masuk kelas terlambat, hukumannya dari Bapak Ibu mungkin tidak boleh masuk. Itu akan merugikan anak. Selain merugikan, itu dapat menyakiti perasaannya ya. Kata anaknya si ibu teh kira-kira telat 5 menit setelah itu masuk kelas, padahal kan nggak tahu alasan anak telat teh kenapa, tapi langsung dijudge oleh gurunya tidak boleh masuk kelas. Dan sebagai pembuat rasa bersalah, kadang itu juga menjadikan si anak untuk minder nantinya ya, tidak percaya diri. Guru sebagai teman akan berdampak ketika anak itu tergantung tetap kepada Bapak Ibu, karena ngerasa Bapak Ibu itu temannya. Jadi kalau ada apa-apa sama Bapak Ibu sama satu orang bergantungnya, seperti itu. Dan sebagai guru sebagai pemantau adalah ketika guru memberikan konsekuensi kepada anaknya. Yang terakhir, guru sebagai manajer adalah posisi yang ideal. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu isi. Apakah tindakan berikut sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Mangga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sampai di sekolah. Bangga Bapak Ibu, apakah tindakan berikut merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Nanti Bapak Ibu bisa memilih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalkan itu adalah sebuah langsung jawab dong. Boleh, bangga Ustazah Mislia, barangkali mau menjawab nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Ya. Boleh ditulis aja ya hukuman. Nanti kita samakan dengan yang ada. Yang kedua, boleh Bu Ita? 2. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Boleh, nanti ditulis sama Ibu ya, kita samakan. Ustazah mangga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mangga Ustazah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Silakan nomor 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Merupakan hukuman. Selanjutnya, mangga Ustazah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman.
Oke, hukuman. Kita lihat nanti ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mangga Ibu. Nomor 8 ya? Ya, nomor 8. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir Bapak Kepala Mangga. 9 duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah merupakan hukuman. Ya, Bapak Ibu tadi memberikan kecoretan yang dibuat di meja tulis merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret merupakan konsekuensi. Dan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman adalah hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan aturan adalah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensinya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan merupakan hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran disebut dengan konsekuensi. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Karena kenapa yang ini disebut konsekuensi? Karena adalah pelajarannya PJOK akan berbeda ketika misalkan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu, itu adalah menjadi hukuman. Dan yang terakhir membersihkan WC di sekolah karena mematahkan pensil kawannya merupakan hukuman karena tidak sesuai dengan kejadiannya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, di mana ketika guru berbuat itu harus guru berbuat sebagai posisi penghukum yaitu dengan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Akan menimbulkan ketika guru berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Sehingga hasilnya membuat si anak itu menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain serta berbohong. Jadi hukuman itu memang tidak efektif karena akan menghasilkan anak yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah, menceramah mengatakan seharusnya seperti apa, ibu kecewa. Sehingga nanti ketika berkatanya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya itu berkali-kali. Itu akan mendampakkan hasil menyembunyikan atau menyangkal, akan menjadikan anak menjadi pembohong nantinya. Ketika posisi kontrol sebagai teman guru itu akan menjadikan si anak itu ketergantungan. Dan ketika menjadi seorang pemantau, posisi gurunya itu akan menghitung dan mengukur apa peraturannya, sehingga akan menghasilkan anak menyesuaikan diri bila diawasi aja. Jadi ketika misalkan ada gurunya, anak mentaati peraturannya, ketika tidak, anak melanggar. Dan yang paling ideal adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena mengajukan si guru itu merangkul anaknya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan akan menghasilkan si anak dengan menguatkan pribadinya. Jadi akan memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, ada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer karena posisinya ideal ya, dirangkul si anaknya tanpa ada judge dari kitanya. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga, Bapak Ibu tahu segitiga ya? Segitiga. Tapi kita masih tadi restitusi adalah denda ya. Kita lihat restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, ciri restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga menguatkan, karena ada dari diri seorang muridnya yang kita munculkan. Tahapan dalam restitusi ini ada 3. Ada tahapan ke atas, validasi tindakan. Tahapan ke bawah, menanyakan keyakinan. Dan tahapan yang ketiga, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang menantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa menyebutkan ini kepada anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nanti ini bisa ditanyakan ketika Bapak Ibu menyelesaikan masalah pelanggaran pada anaknya. Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah seperti ini. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Stimulus respon atau proaktif ini seperti ini Bapak Ibu. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama ya. Padahal pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Walaupun Bapak Ibu melihat sebuah gunung, tetapi Bapak Ibu memiliki gambaran berbeda akan gunung tersebut. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Karena pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa ya mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada bagaimana seorang guru bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan tertentu tentang realitas. Jadi sebelum kita ke orang, berarti kitanya sendiri yang harus berubah. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bisa dikatakan kepada anak, karena kan mengacu pada pertanyaannya. Pertanyaannya bisa dengan menggunakan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan bukan dengan pemberian pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakannya seperti apa? Baik dengan pertanyaan ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Terima kasih Bapak Ibu. Demikian semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita yaitu desiminasi budaya positif di SMA Tajir telah dilaksanakan. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua sebagai atau selaku pengajar, baik ustadzah maupun guru-guru umumnya, sehingga kita bisa membudayakan hal-hal yang positif bagi anak didik kita. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa